Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin washabil muntajabin. Allahumma kunni walika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan hafidhahu khaitan wa nasira wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'ahu fi atawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita bahasa Arab dulu ya. Ya, ini khulasah ya. Ya memang ini khulasah ini manfaat kalau sudah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya. Terus tinggal mensistematisasi, mungkin ini akan lebih lebih kena. Tapi kalau dari nol memang agak susah. Ya ini sudah Bapak susun ke ini, itu sudah share juga. Jadi ini halaman kedua adalah mengenai alamat atau tanda-tanda ya. Alamat isim dan fi'il. Ya, alamat isim itu ada beberapa, ada 6 tanda isim. Yang pertama alif lam ya. Misalkan alhamdu itu ya, ada alif lam di depan, atau ar-Rahman, ar-Rahim misalkan, itu adalah tanda isim yang pertama. Terus yang kedua ada tanwin, baitun misalnya, atau Muhammadun, Aliyun ya, ada tanwin. Atau fathah juga, misalkan ya tanwin misalkan ya semua tanwin di Al-Quran maupun di mana-mana ya. Tanwin fathah, tanwin dhammah maupun tanwin kasroh. Itu kalau ada tanwin itu selalu isim. Terus khafid au jar. Khifd itu ada ya sembunyi, jar itu bawahnya ini jar. Jadi jar itu adalah yang bisa dijar itu cuma isim, kemarin sudah ya. Yang bisa jar itu isim, yang bisa kasroh di belakang itu cuma isim. Terus huruf hafad ini apa ya? Nggak tahu nih. Huruf qasam, huruf hafad ini, huruf qasam ini sumpah ya. Huruf qasam itu ada berapa? Misalkan ya wawu wal asri misalkan ya. Terus tallahi demi Allah, atau billahi demi Allah. Apalagi huruf qasam itu, yaitu adalah setelah qasam itu, setelah sumpah itu selalu isimnya. Terus ya nida. Ya nida itu ya yang berfungsi untuk memanggil ya. Ya Allah misalnya, setelah ya itu selalu isim ya. Terus idhofah itu artinya apa? Ya misalkan rumah kayu misalnya, itu idhofah ya. Rumah maupun kayunya itu adalah idhofah. Musnadnya apa, lupa lagi. Terus tawabi itu ada naat, ada badal. Naat itu sifat ya, sifat dengan mausuf, misalkan rumah yang besar ya, baitul kabir, atau rumah yang besar misalkan. Badal ini untuk taukid, penekanan ya. Terus ini tanda fi'il madhi ya, qad tahqiq qad, tapi kadang-kadang qad ini juga ada ini ya,
Qad li taukid, qad untuk penekanan ya. Qad bayyana misalkan. Kalau di Al-Quran itu banyak qad. Laqad kana misalkan. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah qad itu untuk taukid itu fi'il madhi ya. Terus ta mutaharrikah, ta untuk perempuan. Misalkan ya tak fa'alat misalkan ya, fa'alat dia perempuan telah berbuat tuh. Terus tak taknis, tak untuk perempuan ya, tak taknis itu ya. Tak mutaharrikat, tak untuk apa ya. Terus sakinah, sukun, ada sukun di belakang fi'il yang ada sukunnya di belakang itu juga ini. Terus ta lil fa'il, na lil fa'il ya, bukan na, jadi fa'alna, na untuk fa'il, bukan na untuk apa, kitabuna misalkan buku kami, bukan itu ya, kutubuna buku kami, itu na untuk apa, pemilikan, ini tapi na untuk fa'il, jadi fa'alna, kami telah berbuat. Nah terus fi'il mudhari itu tanda-tandanya ada qad lit taklil. Jadi qad itu kalau fi'il setelah fi'il mudhari itu lit taklil ya, justru kebalikan dengan apa, lit taukid ini. Kadang-kadang artinya kadang-kadang, jadi qad kalau setelah fi'il qad terus diikuti fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang ya. Nah, terus sin, misalkan sin ini maksudnya apa ya, ya sin akan. Saufa itu akan juga kadang, tapi untuk jauh ya. Sin itu sanulki misalnya ayati, atau sanurihim ayatihi dalam Al-Quran itu akan kami perlihatkan tanda-tanda kami, sanurihim kepada mereka, itu setelah sa itu fi'il mudhari. Saufa itu misalkan juga akan, tapi akan untuk jauh ya, yang akan datang untuk jauh. Misalkan dalam Al-Hakumut itu Al-Hakumut takasuru hatta zurtumul maqabir kalla saufa, kalla saufa ta'lamuna, jangan begitu, saufa ta'lamuna, saufa kalian akan mengetahui nanti di akhirat ya. Saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun ya, ya pasti, tapi nanti. Terus huruf mudhari'ah ya, ya huruf-huruf yang berfungsi untuk mudhari'ah ya dan seterusnya itu. Nun taukid, nun untuk penekanan, nun untuk penekanan ini di belakang ya, nun yang di belakang apa, misalkan apa ya, dalam ayat tathir itu apa, nun untuk di belakang. La'adribanna misal, bukan ya, ini bukan contoh dari Al-Quran, tapi la'adribanna pasti akan kami pukul misalkan, nun yang di belakang. Terus khafifah atau saqilah, jadi untuk nun taukid khafifah atau saqilah. Nun taukid itu ada yang satu, ada yang nun, ada yang takhfif ringan, ada taukid yang berat ya, nun. Jadi kalau nun yang saqilah itu yang nunnya double, la'adribanna atau la'adriban, itu nunnya satu. Kalau nunnya dua pakai itu nun sakilah. Terus fi'il amr itu ada ya. Fi'il amr tanda-tandanya itu didahului dengan ya apa, muannas. Terus mukhatabah, ya yang artinya apa, mukhatabah ya, yang di.
Terus nun taukid juga khafifah au sakilah ya, sama tadi. Terus kalimat itu tadi, kalimat itu kata artinya ya, itu ada yang mu'rab. Mu'rab itu yang bisa di-i'rab ya, yang bisa berubah-ubah, itu yang bisa berubah itu dulu sudah ya, isim dan fi'il mudhari. Isim dan fi'il mudhari itu dia mu'rab ya, bisa berubah. Di i'rab itu maksudnya diperinci ya, di dalam bahasa Arab itu adalah istilah i'rab. I'rab itu misalkan alhamdu adalah mubtada, alhamdu mubtada, ismun mubtadaun, nah kayak itu tuh di i'rab namanya. Alhamdulillahi dan seterusnya gitulah. Itu orang pesantren kalau i'rab itu begitu. Terus itu apa nih? Mabni ya. Selain mu'rab ada yang mabni. Mabni itu yang tidak bisa di i'rab ya, kebalikan dari i'rab, yaitu jami' al haruf, semua huruf ya. Huruf itu yang apa namanya? Yang selain isim tadi itu ya, selain isim dan apa fi'il. Terus al fi'lul madhi, fi'il madhi itu juga mabni. Terus fi'lul amr juga mabni. Terus ba'dul mudhari, sebagian fi'il mudhari. Terus ba'dul asma, juga sebagian isim. Nanti sebagiannya itu kayak apa? Itu misalkan apa ya? Fatimah misalkan itu termasuk mabni ya, dia nggak bisa kasroh. Jadi misalkan kalau dalam doa apa itu doa tawasul yang dengan tafaul bil Al-Quran itu kan billah kan ya, bi Muhammadin kan gitu, bika ya Allah ya. Terus bi Muhammadin, terus bi aliyin. Nah kalau itu kan setelah bi jadi kasroh, tapi kalau sampai Fatimah itu bi Fatimata, bukan bi Fatimatin. Itu ini apa yang termasuk yang apa, isim yang apa ini yang tidak bisa apa yang mabni ini. Jadi ya begitu bahasa Arabnya gitu ya. Misalkan apalagi ya, Makkah misalkan ya, kalau bi kena bi itu kota yang normalnya itu ya kasroh ya, bi baitin misalnya, bi baiti atau bi apa. Nah tapi kalau bi Makkah itu bi Makkata ya, bukan bi Makkati, bi Makkah. Ya ada beberapa isim, banyak yang isim itu kalau isim tempat biasanya suka yang apa sebagian isim itu mabni. Ya itu memang agak repot juga ya kalau ya, tapi lama-lama nanti tahu. Terus ada i'rab itu ada lafzi, mahalli, ada takdir. Jadi kalau meng'irab itu mahal itu tempat, jadi dia bisa menempati tempat subjek atau menempati tempat objek. Jadi ya katakanlah potongan kalimat atau potongan kata, misalkan lillahi ya, alhamdulillah itu mahalli, lillahi itu mahalli apa, menempati tempat predikat, atau mahallul khobar, jadi bertempat pada tempat khobar ya, mubtada dan khobar. Mubtada itu predikat, khobar itu mubtada itu apa subjek, khobar itu predikat. Takdir itu yang disimpan justru, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan maksudnya apa,
Bismillah, dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Yaitu ada takdirnya, misalkan yang disimpan itu adalah aku memulai, ibtada'tu misalkan, aku mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu namanya takdir. Ada hal-hal yang dibuang ya, dibuang atau disimpan. Misalkan juga dalam ayat tathir itu innallaha yuridu innallaha yuridu ayudhirakum ahlal bait. Nah itu ahlal bait itu di situ kedudukannya apa dulu waktu pernah berdebat itu Ustadz Ahmad Abadi dites sama orang pesantren gitu. Ahlal bait di situ apa posisinya? Ayat akhir ya. Coba Bapak ini sebentar. Ya apa gitu. Nah itu pernah ditanya begitu ya. Nah di situ itu dia munadi ya. Munadi itu yang diseru, bukan objek. Ya, munadi. Takdirnya apa? Takdirnya ya. Jadi ya ini ayatnya. Ya maksudnya di sini, pengkhususan di sini maksudnya barangkali bahwa istri Nabi yang lain itu tidak termasuk ini gitu. Jadi kan wahai istri-istri Nabi tetaplah tinggal di rumah kalian. Dan seterusnya, jadi ini terus ya terus seolah-olah Allah itu terus berbicara pada. Nah ini ahlul bait ini kedudukannya sebagai apa? Nah kalau orang nggak teliti bisa bilang bahwa ahlul bait itu adalah apa? Objek dari yuridu ini. Yuridu ini kan perlu objek, ya kan? Perlu maf'ul. Nah ini bisa dibilang maf'ul dari yuridu, dari. Nah, tapi ini adalah munadi ya. Munadi itu yang diseru. Jadi ini ada takdirnya ya gini. Nah, jadi sesungguhnya Allah ini sesungguhnya hanya saja Allah membersihkan berkehendak untuk membersihkan kepada kalian rijsa ya, kotoran ahlal bait, wahai ahlul bait gitu. Nah nanti ada hukum-hukum munadi ya, cara membuat ya. Nah ini ya dan ya-nya dibuang, ditakdirkan. Yudhirakum tadhiro. Nah itu contoh takdir tadi ya, pada bismillah, dan pada ini contohnya pada Al-Quran, pada ayat tadi ya gitu. Jadi i'rab itu ada rafa, nasab, hifd atau atau jar ya, dan jazm. Kemarin sudah bahwa rafa, nasab dan jar itu untuk fi'il mudhari, untuk isim. Nah kalau rafa, nasab dan jazm itu untuk fi'il mudhari. Ya coba ini al-marfu'at minal asma, rafa'nya asma ya. Ini munadi aja dulu ya yang gampang ya. Gimana hukum-hukum munadi ini ada. Munadi itu menyeru ya. Ada kalau nggak salah di sebelah mana ya. Supaya bisa menyeru ya. Ya ini munadi ya. Ya ini cara menyeru ya. Cara pakai ya dalam bahasa Arab. Ya itu wahai. Yang pertama itu
mufrad alim ya. Dia mufrad tunggal dan alim artinya yang diketahui ya. Misalkan ya Ahmadu. Jadi setelah ya jadi apa? Ahmadu. Kalau sendiri kan Ahmadun ya. Nah, kalau dikasih ya itu menjadi ya Ahmadu. Misalkan Rahman ya, Ar-Rahman. Jadi ini kalau Ar-Rahman misalkan, nah kalau dikasih ya menjadi ya Rahmanu. Alif lamnya dibuang. Terus belakangnya diganti apa? Dhammah kayak gini. Jadi ini i'rabnya, ini contoh i'rab ya. Ahmadu apa mabniun ala dhammi. Dia mabni atas dhammah fi mahalli nasab. Pada tempat apa? Nasab. Fi mahalli nasbun. Yaitu i'rab itu modelnya begitu ya. Jadi kata itu harus jelas kedudukannya kalau dalam bahasa Arab itu ya. Kalau bahasa Indonesia agak santai ya untuk urusan kedudukan ini, tapi kalau bahasa Arab itu detail, jadi nggak boleh ada kata keluyuran nggak jelas. Jadi itu apa mabni atas dhammah fi mahalli nasab. Terus nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah itu, nakirah itu kebaikan dari apa alimnya. Nakirah. Nakirah itu sembarang, kebaikan dari alim. Sembarang ya rajulu. Rajulun rajulu wahai laki-laki. Rajulu mabni ala dhammi fi mahalli nasbi. Terus nakirah ghairu maqsurah aja, nakirah yang tidak khusus ya. Ghair tidak khusus ya rajulan khud biyadi. Ini wahai apa? Laki-laki, bagi orang banyak maksudnya ya, siapapun ini minta tolong ceritanya ya. Khud biyadi, khud biyadi itu ambillah tanganku, kalau bahasa itunya ya, maksudnya ya dia lagi mengulurkan tangan itu khud biyadi. Itu di syairnya apa, di hadat awi itu ada khud biyadi itu ya, apa ambillah tanganku, maksudnya minta tolong. Rajulan mansuban bil fathah. Rajulan di sini ini kalau ada alif ini lan ya. Ini tanda yang dibilang tanda apa? Tanda isim itu rajulan. Mansubun bil fathah. Rajul itu di sini adalah mansub, dinasabkan dengan apa? Fathah. Terus mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Nah, kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu yang satu ini fathah, yang ininya kasroh ya. Abdullah misalkan kan, Abdullah kalau dipanggil ya Abdullah menjadi apa? Fathah. Kalau sendiri ini dhammah ya. Misalkan Amirul Mukminin ya Imam Ali, kalau kita panggil menjadi ya Amirul Mukminin, fathah. Abdun ini adalah apa? Mansubun bil fathah. Dia mansub dengan apa? Mansub itu dinasabkan ya dengan apa? Fathah. Terus musabbahun bil mudhaf, apa? Menyerupai apa? Mudhaf ya. Ya rakiban farosan. Ini wahai pengendara kuda ya, wahai penunggang kuda. Rakiban mudhaf mansuban bil fathah ya, ini fathah. Nah ini farsan ini apa? Kenapa penunggang kuda? Jadi bilangnya bukan farsin ya, bukan farsin tapi ini
farsan. Ya ini contoh tata bahasa Arab. Nah, ya kira-kira itu tata Arab isinya itu yang khusus-khusus. Kalau yang umum yang tadi. Jadi memang, nah ini bisa dipelajari dalam Makhlwati atau ini alfiah ya, ini pengenalan aja supaya tidak awam-awam amat. Ini alfiah ini yang matan alfiah ya, ini yang dihafal oleh orang-orang NU itu, pesantren NU itu ini. Matan alfiah isinya tata bahasa Arab. Ini isinya nahwu tapi berupa syair ya, bisa dihafalkan. Nah, bunyi syairnya kira-kira begini bentuk syairnya. Ini syair pertama itu tentang pembukaan ya. Pembukaan, jadi ini qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ini adalah berkatalah Muhammad dan Ibnu Malik ya. Makanya dibilangnya apa? Alfiah Ibnu Malik. Ini ada 1000 kurang lebih atau 1000 pas atau kurang ya. Pokoknya ini 1000. Ahmadu Rabbi Allah. Aku memuji apa? Muhammad Ibnu Malik berkata, Ahmadu Rabbi Allah. Lailatul apa? Dan seterusnya begitu ya. Terus mulai dari apa? Syair nomor 8. Ini pembukaan. Ini bab 1 adalah mengenai kalam wa ma ta'allafu minhu, mengenai kalam apa itu dan apa yang berhubungan dengan itu. Ini cara orang lama belajar tata bahasa Arab ya. Kalamuna lafzun mufidun. Kalam itu adalah apa? Lafzun mufidun, apa? Lafaz yang berbeda. Seperti apa? Istaqim, apa? Beristiqomah lah. Wa ismun wa fi'lun summa harf. Nah, kalam itu adalah apa? Ismun, fi'lun dan harf. Kalam ya gitu nih dibentuk. Saya dan ini dihafal ya. Supaya mudah dihafal, tapi zaman dulu belum ada catatan, nggak mudah orang bikin catatan, jadi dibuatnya dalam bentuk syair. Ya itu apa namanya, tata bahasa Arab macam-macam. Ya ada banyak buku ya, terserah ini mau buku yang mana. Di buku kayaknya memang harus sedikit-sedikit belajarnya walaupun kelihatannya mudah. Susah atau gampang ya, kira-kira begitu. Ya ada pertanyaan sampai di sini? Fikil madi mudhari sama amr teh bedanya apa ya? Iya beda. Ngebedainnya fiil jadi gini ya, bentar. Jadi bilangnya sorof ya. Biasanya orang pesantren suka membedakan sorof dengan apa? Dengan nahwu ya. Jadi ada pelajaran sorof, ada pelajaran nahwu. Nah kalau yang apa namanya sebetulnya ini termasuk nahwu ya, sorof itu jadi termasuk bagian dari tata bahasa Arab. Jadi ini di sini ilmu sorof ya, itu ada fi'il. Ini tentang apa? Tentang perilaku apa fi'il ya. Al-fi'lu ada asulasi ya. Fi'il itu ada sulasi, ada rubai ya. Sulasi itu yang terdiri dari 3 huruf, rubai itu yang terdiri dari 4 huruf. Mayoritas itu fi'il itu sulasi ya. Mayoritas kata kerja dalam bahasa Arab itu sulasi. Nah sulasi
itu ada yang al mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu yang kalau dalam filsafatan mujarrad itu kan tidak non materi ya. Nah ini kalau fi'il sulasi mujarrad itu artinya kata kerja yang memang cuma 3 ya, cuma 3 masih asli, belum ditambah-tambah, itu mujarrad. Mazid itu yang sudah ditambah. Itu misalkan di Al-Quran itu ada ya hal mim mazid itu jadi neraka itu kalau di di surat berapa ya itu ada hal mim mazid, setelah jadi dikasih orang-orang durhaka ke neraka, terus hal mim mazid, terus neraka berkata kepada Allah, apa masih ada tambahan? Nah, itu tambahan tarinya mazid. Terus rubai ya, rubai itu juga ada mujarrad, ada mazid juga ya, yang dari mazid nanti ditambah, cara menambahnya nanti. Ya sekarang al fi'lu sulasi ya, fi'il sulasi itu adalah mujarrad dan mazid tadi ya. Nah caranya mujarrad itu ini enggak. Nah, mujarrad ini dibagi menjadi 6 bab, bilangnya fihi sittatu abwab. Jadi dalam fi'il mujarrad itu ada 6 macam, 6 bab itu maksudnya 6 macam ya. Bab kalau secara harfiah artinya pintu ya. Nah, bab pertama itu adalah fa'ala yaf'alu. Tengahnya fathah, dan setelah nanti fi'il mudhari'nya tengahnya jadi dhammah, fa'ala yaf'alu. Itu bab pertama. Terus bab kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Ini pola ya, sebenarnya ini maksudnya bab itu maksudnya pola. Dia mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Terus fa'ala yaf'alu. Terus fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'ilu. Terus fa'ula yaf'ulu. Jadi ada 6 macam tasrif, 6 macam ini ya. Terus fi'il mazid ya ada beberapa cara menambah ya. Di fa'ala menjadi af'ala, ditambahin alif di depan, atau menjadi fa'ala dikasih tasjid di tengah, terus dikasih alif fa'ala. Misalkan dalam Al-Quran itu nazala itu turun ya, terus bisa menjadi anzala, ini diturunkan, atau nazala itu sama juga diturunkan. Cuma itu kata alamatu batabai, anzala itu beda dengan nazala itu. Kalau anzala itu turun sekaligus kalau nggak salah ya, kalau nazala itu turun sedikit-sedikit. Jadi dari Allah turun ke mana itu anzala, terus sedikit-sedikitnya itu nazala kalau nggak salah ya. Atau surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu turun sekaligus. Nah ini pakai ini anzala. Nazalal kitabah kan ada juga kan di Al-Quran tuh, ada yang pakai nazala juga. Berangkat ya. Assalamualaikum. Terus itu dengan penambahan 1 huruf ya. Terus ada penambahan 2 huruf, in fa'ala. In fa'ala itu kira-kira artinya sudah terjadi ya. Sudah kejadian lah kira-kira. In kisam, misalnya kosama membagi, in kisama itu telah terbagi. Misalkan jamaah ya, jamaah atau jamiah. Nah, apakah dia jamaah atau jamiah itu harus dilihat di kamus. Itu memang itu harus dihafal. Suatu kata kerja apakah dia masuk
ini masuk ini dilihat di kamus ada bisa. Jadi apa tadi? Jami'ah ya. Jamaah menjadi ijtama'a. Ijtama'a itu berkumpul atau dikumpulkan. Mengumpulkan ya, jami'ah itu mengumpulkan, kalau berkumpul itu ijtama'a. Terus ini ditambah 2 huruf ya, ditambah alif nun. Ini mazid ya, ditambah. Jadi tadinya 3 ditambah 1, ditambah 2 atau ditambah 3. Jadi ditambah 2 huruf itu ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam. Tambah alif nun di depan, terus ditambah alif sama ta di sini. Fa'ala menjadi ifta'ala. Terus apa? Fa'ala menjadi if'alla. Tambah alif sama tasjid. Terus ditambah apa? Fa'ala, tafa'ala ya. Tafa'ala ya tafa'alu ya. Tafa'ala ya tafa'alu, ditambah batak sama tasjid di sini. Terus tafa'ala ditambah tak sama alif. Ini juga ada di Al-Quran, juga ada ini yang gini, tafa'ala ya. Ini ditambah dengan 2 huruf, terus ditambah dengan apa? 3 huruf ya. Istaf'ala yastaf'ilu ya, ditambah alif sin batain. Ya, misal ya, jadi apa ini menjadi apa? Istaf'ala yastaf'ilu ya. Misalkan apa? Ghafara itu mengampuni ya. Kalau istaghfara itu minta ampun. Ya, gitu. Roha itu apa? Rehat, istirahat. Itu istirahat itu dari istirahat. Ya, hampir sama. Roha dengan istirahat itu hampir sama artinya. Ya, terus itu yang tambah 3 huruf ya. Terus dan seterusnya lah. Gimana? Layarnya. Oh, layarnya screen-nya ya. Ya, ini istirahat. Istafala istirahat. Jadi ini yang ketiga. If awal af'ala. Jadi ini semua ini fi'il mudhari yang ini ya. Fi'il madhinya yang ini. Nah, fi'il mudhari'nya yang ini. Jadi setiap fi'il madhi ada mudhari'nya. Ya. Gitu. If awala, if awalala, terus if alla ya gitu terus. Nah, ini tasrif fi'il sulasi mujarrad ya. Nah, jadi tadi kan ada 6 bab ya kan. Nah, ini tasrif bab pertama. Ini fi'il madhi maklum. Yang pertama adalah fi'il apa? Madhi maklum. Maklum itu artinya subjeknya diketahui ya. Maklum. Yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'lan, misalkan dzaraba. Ini pola ya, kenapa dipakai fa'ala nggak tahu juga, tapi pokoknya begitulah. Nah, kalau fa'ala sendiri itu maksudnya mana? Fa'ala yaf'alu ya, kalau nggak salah, fa'ala yaf'alu. Nah, ini kenapa dipakai fa'ala juga ya nggak tahu kenapa. Tapi fi'il yang masuk bab pertama ini contohnya dzaraba yadribu ya. Dzaraba yadribu memukul. Ini contoh klasik dalam apa? Dalam shorof. Dzaraba yadribu dzarban
doribun gitu. Nah ini apa, isim maf'ul. Terus ini isim fa'il, artinya apa, pelaku ya, pemukul. Doribun itu dia pemukul. Terus madrubun yang dipukul. Terus nah ini fi'il amrnya ya, idrib, pukullah. La tadrib, apa, jangan engkau pukul. Terus isim makan. Nah dalam bahasa Arab itu ada bisa dibentuk menjadi isim makan ya, artinya tempat memukul, apa, madrob. Terus waktu memukul, madrob juga, ini sama. Terus isim alat, apa, alat untuk memukul, tongkat misalkan, itu midrob. Terus duriba itu dipukul, untuk fi'il madhi majhul. Jadi fi'il madhi itu ada apa, maklum, ada majhul ya. Fi'il mudhari juga sama, ada apa, maklum, ada majhul ya. Duriba yudrobu ya, fi'il apa, majhulnya yudrobu. Yudrobu. Jadi begitu. Jadi ini bab pertama ya, puyeng juga emang kalau dipikir-pikir gini. Ini semua ya dihafal kalau di pesantren atau belajar bahasa Arab ya, ini pola ini harus dihafal. Doroba yadribu doroban daribun madrubun idrib la tadrib. Nah ini contoh apa namanya, isim makan itu misalkan, dan isim zaman ini misalkan ghoroba itu apa, tenggelam ya. Maghrib itu artinya tempat tenggelam atau waktu tenggelam. Ini pakai pola ini. Nah, kalau contoh ini, contoh isim alat yang terkenal itu miftah ya. Miftah itu apa, fataha. Fataha itu masuk fataha yaftahu ya. Jadi ini fataha yaftahu itu masuk bab ketiga. Terus isim alatnya apa, membuka, alat untuk membuka ya. Ismun alat, miftah. Miftah itu dari sini. Di sini fataha yaftahu bla 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 terus sampai miftahun, apa, alat untuk membuka, maksudnya kunci. Kunci itu bahasa Arabnya miftah. Jamaknya mafatih. Jadi ketemulah apa, mafatihul jinan. Ya ini, nah di sini nih contohnya fiilnya itu karuma yakrumu ya. Kebanyakan sifat itu katanya di sini. Karuma itu mulia, yakrumu ya mulia. Kalau memuliakan itu akroma. Kasuro itu banyak. Kasuro yaksuru ya. Yaitu kata ya, sifat-sifat itu banyak masuk ke bab 6 ini. Bab 6. Nah, ini harus dilihat di kamus. Terus dihafal ini apakah suatu fi'il itu masuk ini atau ini. Ya ini tentang apa? Tasrif. Apa? Tasrif fi'il sanil sulasi mazid, bab pertama ya. Macam yang anwa itu an-nau'il awali ya, jenis yang pertama. Yang pertama itu kan 2 ditambah 1 ya, ditambah 1 huruf. Fi'il misalkan ini ya, nah tadi akroma ya, babul awal. Karuma itu mulia, akroma memuliakan ya. Akroma terus yukrimu nih ya. Ini enggak dikasih ya. Ini suruh belajar sendiri. Af'ala, untuk tahu apa ini ya dilihat ini polanya. Jadi ini berarti ini kasroh sesuai dengan ini.
Terus ikroman, ya, ikroman. Ini ismul mudhari ya. Ini ternyata ismul mudhari. Kenapa enggak tahu kenapa disebut isim mudhari ya. Ini ternyata ini isim mudhari bukan fi'il mudhari ya. Ikroman apa? Memuliakan. Terus ismul fa'il. Ya, ini sama makrumun atau makromun ya. Dan seterusnya lah. Fi'il amir itu akrim ya. Akrim hampir sama, jadi memang banyak yang hampir sama-sama gitu. Dan seterusnya ya. Isim alatnya tidak ada uf'ila, jadi ukrima dimuliakan ya, kira-kira begitu. Terus kemudian ini apa, babusani itu ya, ini juga ini banyak dipakai, ini babusani ini yang nazala tadi itu ya, nazala. Terus fi'il mudhari'nya apa ini, yufa'ilu ya, yunazzilu gitu. Nazala yunazzilu ya. Terus tanzilan gitu ya. Terus dan seterusnya, kira-kira begitu. Terus fa'ala itu misalkan qatala ya, qatala yuqatilu ya. Ini bisa saling ya, artinya bisa saling, bisa apa ya, qatala itu membunuh, yuqatilu itu ya, qatala itu berperang kalau nggak salah ya, qatala membunuh, kalau qatala itu berperang kalau nggak salah, kira-kira begitu. Misalkan itu di ayat wudu itu kalau nggak salah ya, misalkan lamisa ya, lamisa itu lamasa atau lamisa ya. Lamisa itu menyentuh. Terus lamasa, nah ini lamastumun nisa, jika kalian menemui perempuan menyentuh ya, lamasa menyentuh. Nah ini pakai lamasa itu di ayat lamastumun nisa, ayat wudu atau ayat mandi itu ya, itu pakai ini lamasa. Nah itu bedanya lamasa dengan lamasa, lamisa dengan lamasa. Nah itu ya, nah itu tafsir itu di situ, di apa namanya, misalnya diuraikan. Jadi memang harus, kalau apa ya, harus baca tafsir. Jadi orang awam, orang Arab pun ya mungkin nggak tahu ya yang gitu-gitu kalau nggak belajar ya. Nah terus dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Ini bisa dipelajari sendiri. Nah ini yang rubai aja ya, fi'il yang rubai. Nah ini rubai, contoh fi'il rubai itu agak jarang ya. Ini enggak ada nih, ini cuma ada polanya aja ya. Fi'il rubai itu memang agak jarang. Misalkan apa ya, misalkan damdama, nah, gitu, fadamdama, nah, itu contoh fi'il yang dari 4 huruf. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim, apa itu, dalam ayat apa itu. Nah itu pakai ini damdama, fi'il yang dari 4 huruf. Ini memang agak jarang. Apa ya, inhadama kalau nggak salah itu ada. Inhadama itu artinya macet apa, kalau salah apa gitu. Ya gitu. Ini bedanya fi'il mudhari. Nah fi'il mudhari ini nah nanti terus ini kan, ini semuanya dia ya, dia ini semua dia laki-laki, ini juga sama, ini dia laki-laki. Nah nanti dia laki-laki ini nanti bisa berubah kalau pelakunya berubah. Nah, perubahan pelaku itu ada bab tersendiri. Bentar, bab ke
yang tadi ya, yang setelah si masjid yang yang bab terakhir tadi itu istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun. Mustaghfarun itu yang dimintai ampun ya, mustaghfir itu yang minta ampun. Itu di apa namanya, di doa Jausan Kabir itu banyak yang pakai ini ya, pakai pola ini fi'il dan apa ini. Jadi ini cuma beda ini ya, ini tulisannya sama, nah cuma artinya beda jauh. Ya ini memang repotnya bahasa Arab, itu mungkin salah satunya di sini ya. Di sini apa, isim fa'il dan isim maf'ul itu isunya sama, tulisannya itu sama. Apakah dia dibaca ain, dibaca kasrah atau dibaca fathah, yaitu dilihat konteksnya. Ada teman bapak itu namanya Taufik Ba Muzaham. Muzaham itu, muzahim itu tukang ganggu, kalau muzaham itu yang diganggu. Kamu namanya muzahim enggak? Nama saya muzaham. Ya gitu, jadi hati-hati ini apa, apakah dia dibaca, kan kemarin juga begitu kan di apa, di buku itu, di buku Bidayah itu ya, ini beda jauh ya, karena apa namanya, apa fa'il atau isim fa'il atau isim maf'ul. Direkam. Ya ini bab, misalkan contoh ini perubahan kata menurut subjek. Jadi kataba menulis fi'il madhi, terus yaktubu fi'il mudhari', terus fi'il amrnya uktub. Nah, kataba berubah menjadi kataba untuk apa, huma, dan seterusnya ya, untuk hum katabu. Dan ini beberapa ada yang sama ya, misalkan kata bat kan nggak salah, ini kadang-kadang sama dengan apa, dengan fiil mudhari'nya, misalkan taktubani, yang gitu-gitu suka ada yang sama ya kadang-kadang. Ya ini fiil amr, ya ini fiil amrnya. Kalau fiil amr cuma untuk anta ya, untuk huwa nggak ada. Untuk apa ini, untuk fi'il amr ini cuma untuk apa, anta sampai antuna ya, kataba dan seterusnya. Nah ini kalau yang tersambung ya, kitab itu artinya buku, kalau kitabuhu atau dan seterusnya untuk hum ya. Ini domair, judulnya adalah domir kata ganti ya, ma'al af'al wal ismin wal harf. Ya ini perubahan apa, menurut subjek. Ya jadi sebetulnya kata tata bahasa Arab itu bisa diringkas dalam beberapa halaman seperti ini. Ya gitu, Dik, Mbak. Kalau mau dipanjangin ya bisa panjang, kayak di Nahul Wadih itu, atau di apa, di Alfiyah, atau di buku-buku tata bahasa yang lain. Nahul Wadih itu ada untuk ibtidah itu 3 jilid, dan untuk sanawi 3 jilid juga. Jadi ada 6 jilid, cuman isinya itu hampir sama, cuma beda pendalaman ya, untuk ibtidah sama untuk sanawi. Itu kalau Nahul Wadih mau beli terjemahnya itu ada, tadi Bapak cek di online itu ada terjemahnya. Cuman kalau baca sendiri mungkin juga agak malas, atau mungkin juga perlu dikasih tahu juga ini. Ya gitu Mbak sama Dik ya, cukup ya.
Jadi ini bahasa Arab ya, nanti mungkin ya mungkin ada beberapa yang masih belum dibahas kayaknya di situ, nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, selawat dan doa faraj ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasirah wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumanti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.